Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih bisa membuat video pembelajaran. Selanjutnya yang terhormat Ibu Hismareni Francisca SSMPD dan juga Ibu Elvira Khoriulni SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Anak Usia Dini. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai desain pembelajaran abad ke-21. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Melisa Anggraini dengan NIM 2202293. Selanjutnya ada Indah Safira Nabila dengan NIM 2202146. Selanjutnya ada Morinda Sari dengan NIM 2202294. Yang selanjutnya ada Mutia Fauziah dengan NIM 2202295. Kemudian ada Murfida dengan NIM 2202227 dan yang terakhir ada Nurul Azima dengan NIM 2202155. Langsung saja untuk materi yang pertama. Baik, materi yang pertama yaitu tujuan desain pembelajaran abad 21. Tujuan desain pembelajaran abad 21 adalah untuk mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menghadapi tantangan global. Adapun tujuan pembelajaran abad 1 yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kemandirian. Yang keempat, mengembangkan keterampilan menggunakan pengetahuan, matematika, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, dan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan untuk menjawab tantangan dunia nyata. Desain pembelajaran abad 21 merancang aktivitas pembelajaran yang memperkaya peserta didik, memanfaatkan sumber belajar, mengembangkan kesempatan atau pola belajar, mengembangkan sistem belajar mengajar, mengembangkan learning management system yang dapat mendukung pembelajaran creative learning cycle. Dimensi pembelajaran abad 21 yang pertama yaitu konstruksi, pengetahuan, kolaborasi, pemecahan masalah dan inovasi dunia nyata, komunikasi yang terampil, regulasi diri, dan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu terkait dengan teknologi dan aplikasi pada pembelajaran abad ke-21. Yang pertama ada pop-up book. Pop-up berasal dari bahasa Inggris yang artinya muncul atau timbul. Sedangkan pop-up book didefinisikan atau diibaratkan sebagai buku cerita yang memiliki gambar-gambar yang unik, berbentuk 3D yang sengaja didesain untuk meningkatkan rasa ingin tahu anak. Yang kedua yaitu ada media pembelajaran berbasis e-learning. Pembelajaran berbasis e-learning semakin relevan dalam era digital karena memberikan fleksibel dan akses yang luas. Pada pembelajaran yang difasilitasi website merupakan pembelajaran memanfaatkan media situs website yang dapat diakses melalui jaringan internet. Yang ketiga yaitu ada video animasi pembelajaran, yaitu media interaktif yang menggunakan teks, gambar, audio, dan animasi untuk menyampaikan konsep atau materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Jenis-jenisnya yang itu ada pertama dua dimensi kartun animation atau kartun animasi dua dimensi, atau yang kedua yaitu ada 3 dimensi animation, yang ketiga ada motion graphics, yang keempat ada infographic animation, yang kelima itu ada stop motion, yang keenam itu ada whiteboard animation. Yang keempat itu ada aplikasi pembelajaran gamifikasi atau permainan teknologi belajar berupa game untuk meningkatkan daya berpikir peserta didik atau anak dan dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Contoh aplikasinya seperti pembelajaran aplikasi Kahoot atau Quizzes. Yang terakhir yaitu ada augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan permasalahan pada pembelajaran abad 21. Permasalahan pada pendidikan abad 21 salah satunya ialah permasalahan profesionalisme guru, yang mana komponen utama dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran ialah pendidik atau guru. Seberapa besarnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah menyediakan berbagai macam alat bantu
untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Akan tetapi, posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Sudah jelas bahwasannya guru merupakan unsur utama bagi keberhasilan pendidikan. Permasalahan pembelajaran abad 21 juga menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi aktivitas proses belajar mengajar. Salah satunya yaitu permasalahannya kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi. Tidak semua sekolah memiliki akses yang memadai terhadap perangkat digital dan internet, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pembelajaran. Selain itu, masih banyak pendidik yang belum sepenuhnya menguasai metode pembelajaran berbasis teknologi dan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kurikulum yang kaku juga menjadi kendala karena seringkali tidak selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Tantangan lainnya ialah kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran aktif karena metode yang digunakan masih berpusat pada guru atau teacher-centered dibandingkan pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis proyek. Selain itu, adanya perbedaan kemampuan dan latar belakang sosial ekonomi siswa dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran, terutama dalam akses terhadap sumber belajar yang berkualitas. Yang mana semua permasalahan ini menuntut adanya inovasi dalam sistem pendidikan agar pembelajaran abad 21 dapat berjalan efektif dan inklusif. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai permasalahan dan solusi pembelajaran anak usia dini abad 21. Yang akan saya jelaskan yaitu mengenai solusinya. Yang pertama, sering belajar dan membaca buku supaya memiliki landasan pengetahuan yang kuat. Yang kedua, harus mengikuti sistem penyeleksian dan memiliki sertifikasi. Yang ketiga, jujur dalam berkompetisi antar sejawat. Yang keempat, kesadaran bahwa menjadi guru profesional itu penting. Yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip kode etik. Yang keenam, berpikir positif dan dapat mengambil tindakan yang tepat pada saat-saat kritis. Yang ketujuh, belajar berkomunikasi yang baik, belajar tentang teknologi. Yang kedelapan, menelaah buku-buku yang berkaitan dengan bidang studi tersebut sehingga mampu memberikan penjelasan yang baik dan mudah dipahami oleh anak didiknya. Yang kesembilan, dapat mengontrol emosi. Dan yang terakhir, harus bisa memahami karakter anak-anaknya. Baik, dapat kami simpulkan bahwa desain pembelajaran abad 21 berfokus pada pengembangan keterampilan seperti kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis, dan komunikasi. Pembelajaran ini memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan relevan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan di masa depan, serta mendorong pembelajaran yang fleksibel, mandiri, dan berbasis kompetensi. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.